Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Udah nggak terasa, udah setahun Samsung mengeluarkan generasi terbaru di keluarga handphone lipat yang Fold 3, Flip 3. Sekarang di tangan saya ada generasi terbaru Fold 4 dan Flip 4. Kira-kira apa aja yang didapatkan? Yang pasti sih kalau Samsung sudah pastinya ya, kepala charger nggak ada, terus pensilnya kayaknya juga terpisah ya. Kalau Flip sih juga sama, nggak dapat kepala charger, hanya dapat kabelnya doang. Tapi kita akan lihat di video kali ini first impression, kira-kira apa aja sih menurut saya pribadi, opini saya pribadi, perubahan yang terjadi gimana, terus dari handphonenya sendiri ini dibandingkan generasi yang lama kira-kira bagaimana. Cuman saya untuk handphone lama belum saya pegang lagi, cuma jadi langsung first impression aja, open the box, langsung di genggaman itu feelnya gimana, dan saya akan mengungkapkan secara opini pribadi. Selanjutnya next video kita akan ulas one by one kedua handphone ini secara terpisah, bagaimana detail hasil suaranya, detail dari layarnya, kemudian tes kamera seperti biasa, dan performa di testing performa dalam rendering video 4K. Yuk langsung saja kita buka kemasan kedua handphone ini guys. Oke, sekarang saya akan buka kemasan yang ada di kedua kemasan ini. Yang Flip saya geser dulu, kita lihat Fold dulu. Ini benernya udah kita unboxing, cuman kita mau perlihatkan lagi ya. Ini, dan di dalam ada box lagi. Ini untuk isinya cuman kabel dan kitab-kitabnya. That's all ya. Nih, ntar saya tarik dulu. Nih, ada SIM card ejector, kabel, dan buku manual. That's all. Ini nggak ada pennya, nggak ada di sini. Oke, dan ini handphonenya seperti ini. Udah. Oke. Ini yang Fold 4. Seperti ini. Kita akan lihat nanti lebih detail dari handphone ini. Sekarang yang kita lihat yang Flip. Flip juga bakalan sama. Ini dia. Dan di sini ada isi kotaknya, dan di dalamnya tentu saja yaitu kabel charger, dan ini ada SIM ejector dan juga manual booknya. Kita lihat handphonenya saja. Oke, buka dulu kletek-kletek. Semua serba Flip, dan ini warna purple-nya. Menurut kalian gimana guys? Oke, sekarang kita nyalakan terlebih dahulu semua handphonenya. Boom. Oke, ini yang Fold, tombolnya. Saya jujur ya, paling suka benernya kalau saya pernah ngerasain tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint. Ini menurut saya lebih cepat ketimbang yang di under display. Under display itu memang menang teknologi, menang gaya ya, dan warnanya cerah banget coy. Ntar saya lipat. Wow, ini juga. Wow, animasinya. Ini juga bisa kita putar musik, tetap sama kayak yang sebelumnya. Itu kita bisa macam-macam pengatur waktu, bisa juga untuk kamera, tambah widget, kita bisa atur tambah widget. Mau tambah widget ini, dan bisa kita pakai untuk kamera selfie. Ini yang menurut saya keren. Dan ini ya first impression, ini kayaknya hinge-nya, punuknya ini jadi lebih nggak terlalu melendung istilahnya. Nih. Sekarang lihat yang Fold 4 itu juga ada perubahan di bagian punuknya ini katanya. Makanya kalau kita first impression, kesan yang sebelumnya tuh kayaknya, kalau nggak salah ingat sih, dia lebih tebal dibandingkan ini. Dan sekarang lebih pendek nih handphone. Ininya lebih pendek. Terus tapi ininya sedikit melebar layarnya dari spesifikasinya. Oke, kita lihat dari ini nih layarnya nih. Layar Z Fold ya 7,6 inch. Terus kalau di lebar gedenya ini 2000-an QXGA Plus Dynamic OLED ya. Cover kalau tutup ini 6,2 inch. Kameranya ada 3 kamera ya. Di sini ada keterangan kamera belakang 50 mega, habis itu 12 mega, 10 mega. f.8 untuk yang 50, f2.2 dan f2.4. Kamera depannya 4 megapiksel. Yang cover 10 megapiksel. Jadi yang 4 itu kamera di dalam sini. Nih yang under display di sini nih,
Ini layarnya, kameranya 4 megapiksel, kecil ya. Dan kalian bisa lihat nih, bisa kelihatan nggak kameranya coba dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, kalian lihat sendiri deh. Lebih tersamarkan menurut saya kamera di sini sedikit ya, ada perubahan. Nah, ini untuk layarnya, dan untuk lipatannya coba kalian lihat, saya gerak-gerakkan ini. Nah, untuk bagian tengah lipatan layarnya bagaimana? Yang baru tuh menurut saya memang apps di sini ya. Jadi muncul app di sini pada saat layar kita buka apapun. Jadi app muncul di sini. Nah, nanti balik lagi di sini. Ini kan memang bisa kita custom. Menurut saya sih ini lebih keren ya. Layarnya pun kayaknya sama sih. Nah, ini muncul. Misalkan saya mau ini, di sini. Boom. Tetap bisa. Ini saya pindahin. Boom. Nah, jadi buka sini, jadi multitaskingnya enak. Saya suka sih dari Samsung ini, dari generasi yang S22 Ultra aja bisa multitasking kayak ya, ini pun malah bisa 2-3 dengan ini pembahasan di sini. Terus kita mau ngeliat galeri di sini, plus mau foto di sini juga bisa. Mau video juga sambil ngerekam juga bisa. Wow, ini mah keren banget. Cuman itu tadi, ini harus saya butuh pennya. Ini pennya terpisah, jadi saya nggak bisa enak mencet di sini nih. Ya, ini biasanya kita mau gedein sebelah sini nggak bisa. Boom. Nah, menurut saya sih keren ya, asli keren. Deng. Ini kalian bisa lihat lekukannya gimana menurut kalian nih. Oke, lanjut lagi di bagian bodi dulu deh. Ini kan saya udah pernah bilang tadi ya, ini sedikit melebar layar ini dibandingkan sebelumnya, tapi lebih pendek. Jadi supaya ngetiknya enak. Misalkan contoh nih keyboardnya. Jujur kalau megang ini, saya emang teringat banget dengan zamannya si Nokia. Ini pelopor untuk yang handphone lipat, yaitu komunikator. Ini enak banget sih, swear enak banget, asik. Bobotnya pun ini lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Oke, kalau kita ngeliat dari belakang, ini nggak ada perbedaan dengan model sebelumnya lah. Dari desain kameranya, speaker, semua juga sama. Melekukan ini, lipatan ini juga sama. Ini juga sama. Oke, speakernya atas bawah. Sekarang mau lihat dulu deh di bagian SIM cardnya. Mana SIM card? Nah, SIM tray-nya nih. Kita lihat. Dan udah ada anti airnya loh. Untuk SIM card sama seperti model-model sebelumnya, dual SIM card seperti ini udah nggak ada untuk slot memori ya. Ini untuk yang di Z Fold, kurang lebih tampilannya seperti ini. Gambarannya kalian bisa lihat. Menurut kalian gimana? Ini feel digenggam kayak gini nih. Lebih enak, lebih ringan, asik sih. Dan kalau dibuka-buka, dan ini udah diuji sampai ratusan ribu kali, bakalan no problemo. Sekarang kita lihat-lihat di Z Flip 4. Kita lihat dari penampilan samping ini ya, katanya lebih tipis, cuman saya nggak ada yang lama jadi nggak bisa langsung bandingin. Ini warna purple-nya ya, karena dia layarnya ini karena layar lipat ini lebih sensitif, maka tombol power dan sidik jari dijadiin satu di sini, sama di atasnya ada tombol volume. Atas nggak ada speakernya cuma satu, tapi speakernya udah stereo dengan ini dan bagian earpiece-nya. Kalian bisa selfie seperti ini. Misalkan pun mau, nah seperti ini. Kalian bisa misalkan, saya contohkan. Bagian bawah itu tetap bisa jadi layar untuk remote controlnya. Keren sih, kalian bisa selfie tapi dengan handphonenya dilipat seperti ini. Kayak gitu. Ini kerennya untuk handphone lipat. Stylishnya dapat, kerennya dapat, spesifikasi udah jangan ditanya. Kedua handphone ini generasi terbaru udah menggunakan prosesor yang terbaru, guys. Memang kameranya dua, di sini 12, kamera depannya 10, baterai di sini 3700 mAh. Kemudian memori 5 plus 512 tertinggi, RAM-nya 8 GB. Penyimpanan ada beberapa opsi, 128, 256 dan 512. Yang sini tadi belum saya lihatkan untuk kapasitas baterainya. Kita cari kapasitas baterainya 4400 untuk handphone yang segede ini.
Di S22 Ultra itu aja 5.000. Ya ini mungkin terkurangi gara-gara dari chipsetnya juga sih. So ini impression saya terkait ini handphone. Cuman kalau untuk layarnya sih dari kamera tadi ini selfie, saya coba ya. Keren dong. Detailnya bagus tuh. Jernihnya. Ini bagus sih menurut saya. Oke, untuk SIM tray-nya tentunya sama sih kedua handphone ini. Udah nggak ada slot memori dan hanya untuk ternyata lubang sob. Lubang di sini. Kalau yang ini tadi kan ada platnya ya, ini lubang. First impression. Seperti biasa kamera ini bisa kita jadikan selfie. Kalau kalian nggak puas dengan kamera selfie yang ada di dalam, kalian bisa menggunakan layar ini sebagai rear display seperti itu untuk melakukan pengambilan gambar, bisa foto, selfie, dan juga video. Caranya tombol power di sini kalian klik 2 kali, boom, kalian akan masuk ke mode foto di sini. Dan kalian bisa swipe video ya. Kalau ini foto, portrait, kalian bisa melakukan pengambilan perekaman video, selfie seperti ini. Tapi ngezoom banget ya. Kalau video ngezoom banget. Kalau untuk foto dia normal seperti ini. Kalau foto tinggal misalkan gini. Ini pencet di tombol volume aja ya. Kayak gini. Kalau misalkan mau video tinggal geser lagi. Kalian bisa ngevlog sambil seperti ini. Jadi sih ringkas banget di genggaman tangan, tapi kalian bisa melakukan rekaman video. Nah itu tadi untuk yang bagian layar itu juga kalian bisa atur widgetnya apa aja. Sebentar, saya perlihatkan di bagian sini. Kita masuk ke setting. Di sini nanti ada. Sebentar, saya cari dulu. Layar cover. Layar cover jamnya kalian bisa ubah stylenya. Lebih banyak sekarang, lebih atraktif. Mau yang bentuk analog seperti ini. Grafisnya juga kalian bisa ubah-ubah ya. Kemudian kalian bisa untuk widgetnya apa aja yang mau dimunculin, musik, cuaca, jadwal, bla 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 ya. Kalian bisa mengatur sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kurang lebih ini yang menurut saya ini keren banget. Kalau spesifikasi nggak terlalu saya banyak bahas karena udah pasti kencangnya. Nanti saya ditunggu aja. Saya review satu-satu. Saya akan perlihatkan detail secara keseluruhan ini handphone bagaimana. Kedua handphone ini misalkan diadu kecepatannya dengan Samsung S22 Ultra yang masih 8 Gen 1. Kalau ini 8 Plus ya, jadi harusnya lebih kenceng dengan bodi yang setipis ini, tapi udah menggunakan generasi yang lebih jos gandos. Bagi yang mau PO, kesempatan PO ada cashback atau voucher ya. Ada voucher senilai 1 juta dan S-Care-nya dari Samsung itu 1 tahun ya sama-sama. Itu yang di Z Flip itu 1 juta. Sedangkan di Z Fold vouchernya senilai 1,5 plus S-Care, jadi total 2 juta lebih di yang Z Fold 4. Nah, kesempatan PO sampai di akhir bulan 31 Agustus aja. Kalau kalian yang mau PO Z Flip 1 juta udah cukup. Kalau ini 2 juta udah bisa langsung ikutan PO dan mendapatkan benefit yang udah saya sebutkan tadi. So gimana yang bagi yang tertarik langsung aja PO. Kalau kalian di Kota Malang datang di Meteor Cell, itu banyak cabangnya, kalian bisa datang mau yang Flip kah, Fold kah. Nah makanya saya bilang sebelum kalian misalkan beli, saya akan ulas selanjutnya sendiri-sendiri. Pembahasan di Fold sendiri, di Flip sendiri. Kira-kira kalian butuh informasi apa dalam pembahasan selanjutnya? Kamera saya pasti akan perlihatkan. Layar kita akan pasti uji untuk layarnya. Kemudian kamera pasti jepret-jepret, kameranya kita lihatkan ke kalian. Kira-kira yang kalian butuhkan selain itu, kira-kira apa? Ya, jadi misalkan karena kan rutinitas review saya pasti dari desain body. Kalau desain body ini kayaknya udah kita bahas. Jadi untuk di first impression ini, kemudian kita akan bahas nanti langsung ke pembahasan layar, kualitas audionya bagaimana, dan untuk performa kita testingnya mungkin berbeda dengan para reviewer lain. Karena saya bergerak banyak di dunia digital dan otomatis dalam rendering video, processing video, saya akan memperlihatkan kecepatan memproses video rendering 4K 60 fps yang 1 menit itu berapa detik. Nanti saya compare dengan si perekaman menggunakan S22 Ultra
Itu berapa? Dengan 8 Gen 1 plus 8 plus Gen 1 ini seberapa jauh perbedaannya? Itu untuk performa. Kemudian audio layar pasti saya cek bikin videonya. Nah, kira-kira yang kurang, yang belum, silahkan ditambahkan, sampaikan komentar kalian. Oke? Demikian untuk first impression saya. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye-bye guys. Ini dia. Boom. And boom. Keren. So, kalian suka yang mana guys?